Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita kali ini mau mengupas tuntas bab 27 dari sumber kita, The Storyteller's Secret. Judulnya aja udah bikin penasaran ya, ide revolusioner yang lahir dari selembar serbet. Kita akan coba lihat nih, gimana sih ide sederhana bisa jadi sebesar itu. Iya, betul sekali. Bab ini kan membahas Southwest Airlines ya, yang emang unik banget di industri penerbangan yang seringnya susah untung, mereka malah konsisten profit. Dan budayanya itu loh khas banget. Nah, cerita asal-usulnya ini yang dari serbet itu emang ikonik. Oke. Mari kita langsung aja deh. Ceritanya dimulai, kalau dari sumber ini, di St. Anthony Hotel, San Antonio, tahun 1966. Ada dua orang, Herb Kelleher, pengacara, sama kliennya, Rollin King. Bukan rapat serius gitu ya, tapi malah di bar hotel. Heeh, betul. Lagi santai gitu ya. Terus tercetus ide bisnis. Uniknya, rencananya itu ya cuma digambar di belakang serbet koktail, bukan proposal tebel-tebel gitu. Simple banget. Wah, serbet ya. Benar-benar nggak kepikiran. Nah, justru kesederhanaan itu kayaknya yang jadi kunci awalnya. Mereka cuma gambar segitiga, isinya ya cuma menghubungkan 3 kota di Texas. Dallas, San Antonio, sama Houston. Awalnya cuma itu aja visinya, rute pendek antar kota itu. Cuma segitiga di serbet. Iya, tapi dari coretan itu, Southwest Airlines lahir setahun kemudian, 1967. Lompatan besar ya, dari ide spontan gitu. Luar biasa sih lompatannya. Dari sketsa serbet, sekarang jadi salah satu maskapai terbesar dunia. Sumber ini bilang, angkut 100 juta penumpang setahun. Dan untung terus. Padahal industrinya kan, ya gitu deh, terkenal sulit. Jadi apa ya insight pentingnya menurut bab ini? Kayaknya soal budaya ya. Nah, itu dia poin krusialnya. Bab ini menggarisbawahi banget kutipan Kelleher. Kalau tidak punya budaya, Anda tidak punya apa-apa. Gitu katanya. Jadi rahasia sukses jangka panjang mereka itu ya budaya perusahaan. Dibangun dengan sadar dan kuat banget. Fondasinya, komitmen buat menempatkan karyawan nomor 1. Karyawan nomor 1, bukan pelanggan. Iya, karyawan dulu. Logikanya Kelleher, kalau karyawan happy, mereka bakal bikin pelanggan happy. Kompetitor bisa beli pesawat yang sama, tapi nggak bisa beli budaya Southwest ini. Itu keunggulan mereka. Menarik. Itu jadi keunggulan kompetitif utama ya. Tapi gimana cara menjaganya? Perusahaan kan gede banget. Puluhan ribu karyawan tersebar di mana-mana. Pasti susah kan? Tentu tantangan besar. Nah, mekanismenya menurut sumber ini lewat cerita. Storytelling, mereka secara sengaja terus-menerus ngumpulin dan nyebarin cerita-cerita internal. Cerita yang nunjukin nilai dan tujuan perusahaan. CEO penerusnya, Gary Kelly, juga menekankan pentingnya menjawab, kenapa sih kita ada? Buat Southwest, jawabannya bukan cuma ngangkut orang, Terus apa dong? tapi lebih ke menghubungkan orang dengan apa yang penting dalam hidup mereka. Nah, cerita-cerita ini yang bikin jawaban itu jadi nyata, nggak cuma slogan. Oh, oke. Kayak contoh video internal yang dibahas juga ya? Ada cerita agen Kelly itu. Iya, Kelly, yang bantu keluarga tentara dapat waktu tambahan 30 menit sebelum ayahnya berangkat tugas jauh ke Kuwait. Itu kan menyentuh banget ya. Betul. Atau cerita tentang pebisnis yang ngandelin Southwest karena reputasi on time-nya itu. Tepat. Dan bab ini menekankan cerita-cerita ini yang pakai karyawan dan pelanggan nyata dengan nama dan detail. Itu fungsinya lebih ke dalam. Bukan cuma buat marketing keluar, tapi justru buat motivasi tim internal. Biar mereka ingat, pekerjaan mereka itu penting, berdampak ke hidup orang lain. Jadi membangun rasa memiliki gitu ya? Loyalitas, dedikasi, Iya, betul. yang susah ditiru kompetitor. Kelleher bahkan sampai bilang, kerja di Southwest itu kayak ikut perang salib. Maksudnya ya, perjuangan bersama gitu. Misi yang mereka yakini bareng-bareng. Bukan arti harfiahnya ya, tentu saja. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari bab 27 ini. Intinya, kekuatan cerita ya. Cerita otentik yang lahir dari momen gak terduga kayak di bar hotel itu, ternyata bisa jadi fondasi super kuat buat bangun budaya perusahaan yang tahan banting. Dan, ya, ujung-ujungnya menguntungkan juga. Dari ide simple jadi raksasa. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang mendengarkan. Berapa banyak ya ide-ide bagus yang mungkin sebenarnya ada di sekitar kita, mungkin di obrolan santai, catatan kecil, atau ya
coretan di Serbek kayak Southwest, pertanyaannya, kita cukup jeli nggak sih buat ngenalin potensinya? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.